Istri Pajangan bagian 5, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Hari keempat, aku dan Dama melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Tidak ada yang aneh hingga aku menyadari Dama memberi perhatiannya yang lebih daripada sebelumnya. Aku tahu hubunganku dengan Dama sangat dekat selama ini. Hampir tidak ada jarak antara aku dengannya. Meski statusku saat itu adalah kekasih Raka. Raka tidak pernah ambil pusing mengenai kedekatanku dengan Dama yang tidak biasa. Toh kita bertiga sudah saling mengenal satu sama lain. Bahkan hingga aku menjadi istri Raka sekalipun, aku masih sedekat itu dengan Dama. Meski perlahan namun pasti, Dama mulai menjaga jarak denganku. Aku menghargai apa yang sudah menjadi keputusan Dama. Aku tahu apa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Meski jujur, aku merasa sedih dan kehilangan. Dan malam ini adalah malam kedua aku bersama Dama berdua saja di penginapan. Untuk yang kesekian kali, aku melihat sesuatu yang aneh pada diri Dama. Malam itu selepas kami menikmati makan malam, aku dan Dama duduk santai sambil menikmati acara televisi. Aku dan Dama mengobrol banyak hal. Entah kapan terakhir kali aku mengobrol dengannya sebebas ini, sejak aku resmi menjadi istri Raka. Aku duduk di hadapan Dama yang malam itu terlihat tampan sekali, dengan t-shirt ketat yang mempertunjukkan bentuk tubuhnya yang atletis dan celana pendek berwarna coklat. Aira, kamu tahu, ini makanan yang terenak yang pernah aku makan. Siapa yang mengajarimu membuat makanan seperti ini? Tanya Dama sambil menikmati kudapan yang aku buat tadi sore. Aku tersenyum senang mendengar pujian dari Dama. Selama aku menjadi istri Raka, belum pernah sekalipun suamiku itu mengomentari apalagi memuji makanan yang aku masak untuknya. Mama yang mengajariku. Oh ya? Makanan buatan mamamu pasti sangatlah lezat, Aira. Ya, masakan mama adalah masakan yang terlezat di dunia ini. Itu menurut aku. Kataku tiba-tiba merasa sedih teringat mama yang kini telah tiada. Melihat aku termenung, Dama menggenggam tanganku. Maafkan aku ya. Aku telah membuatmu sedih karena mengingatkanmu kembali kepada almarhumah mamamu, ucap Dama. Tidak apa-apa, mama sudah bahagia di sana. Aku tidak boleh terus-menerus merasa sedih, kataku sambil tersenyum. Aira, apakah kamu bahagia? Aku tersentak mendengar pertanyaan Dama. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Kamu tidak harus menceritakan kepadaku kalau kamu tidak ingin menceritakannya. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, kata Dama melihat aku hanya diam saja. Aku baik-baik saja, Dama. Kamu tidak perlu khawatir. Raka menjagaku dengan baik, jawabku kemudian. Aku tidak ingin Dama atau siapapun mengetahui keadaan rumah tanggaku bersama Raka. Baguslah. Dama tersenyum sambil menatapku dengan tatapan teduhnya yang selalu membuatku merasa nyaman. Entah mengapa aku merasakan debar aneh di hatiku. Aku tahu aku pernah menaruh hati kepada laki-laki di hadapanku itu. Bahkan sebelum aku menjadi pacar Raka, Damalah yang terlebih dahulu mengisi hatiku. Dan kalaupun aku memilih menikah dengan Raka bukan karena keadaan atau karena Raka anak pengusaha kaya raya. Aku melihat kesungguhan pada diri Raka saat ingin menjadikan aku sebagai istrinya. Raka tidak membuatku menunggu untuk hal itu. Sementara Dama tidak pernah sekalipun menunjukkan perasaannya kepadaku. Ia hanya menganggapku sebagai sahabat atau adik, tidak lebih. Aku pun mulai gamang dan memupus rasa cintaku kepada Dama dan menerima lamaran Raka. Bahkan di saat terakhir aku akan menikah dengan Raka pun, aku masih berharap ia akan mencegahku. Tapi, Aira, suara Dama membuyarkan lamunanku. Aku berharap keputusan menikah dengan Raka adalah yang terbaik, ucapnya lagi. Aku tersenyum. Setidaknya Raka tidak membuatku menunggu. Itu yang aku inginkan saat itu, Dama.
Aku butuh seseorang yang benar-benar bisa menunjukkan kesungguhan cintanya kepadaku dan benar-benar ingin hidup bersamaku, karena kamu tahu, aku tidak bisa hidup sendiri. Dama terdiam. Aku berharap kamu menemukan banyak cinta dan bahagia bersama Raka. Itu saja, Aira. Tentu saja, Dama. Kamu tidak perlu khawatir. Apakah aku terlihat tidak bahagia? Tanyaku. Ku tatap wajah Dama dan mencoba untuk menyelami isi hatinya. Dama tersenyum. Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu, Aira. Aku senang kamu bahagia, ucap Dama. Bagaimana kalau malam ini kita keluar? Katanya lagi. Keluar? Untuk apa? Tanyaku heran. Untuk apa? Bersenang-senang, Aira. Apalagi? Aku mengerutkan dahi. Entahlah, Dama. Apakah itu ide yang bagus? Oh, ayolah, Aira. Kita tidak bisa tinggal di penginapan sepanjang hari, kan? Tanpa menikmati apapun di pulau yang indah ini. Banyak hal yang kita bisa lakukan di luar sana. Aku terdiam. Ya, Dama benar. Entah kapan terakhir kali aku pergi keluar bersenang-senang. Sejak aku menikah dengan Raka, aku nyaris menghabiskan hari-hariku di rumah saja. Kalaupun aku harus menghadiri acara pesta, itu pun acara pesta yang diadakan perusahaan ayah Raka atau acara keluarga lainnya. Itu pun aku nyaris tidak bisa berkutik karena Raka tidak memberiku banyak waktu untuk sekedar bercengkrama atau say hello dengan tamu-tamu yang lainnya. Raka sengaja membatasi ruang gerakku karena Raka ingin aku selalu ada di sampingnya. Ia selalu ingin menunjukkan kepada setiap orang bahwa ia memiliki istri yang cantik. Itu yang selalu ia katakan kepada siapapun yang ia temui. Maksud baik Raka memperkenalkanku dengan rekan-rekan kerjanya berubah menjadi ajang pamer baginya. Karena cara Raka yang menurutku berlebihan justru menimbulkan perasaan kurang nyaman. Sifat perfeksionis Raka seringkali menyulitkanku dan mempengaruhi hubunganku dengannya. Karena segala sesuatu menjadi rumit bagiku. Bagaimana tidak? Segala persepsi terasa berbeda karena kadar kesempurnaan yang diinginkannya lebih tinggi dari apa yang sudah aku berikan selama ini. Raka cenderung bersikap keras pada diri sendiri karena mematok standar yang sangat tinggi yang kerap tidak realistis. Akibatnya, kepercayaan diri runtuh jika standar yang diinginkan tidak tercapai. Tak jarang Raka merasa emosional saat ia sedang kecewa. Sifat tidak realistis itu membuatnya memaksaku untuk memiliki usaha yang sama untuk mencapainya, dan itu melelahkanku. Contoh kecil, ia akan memintaku berdandan secantik mungkin. Aku pun mati-matian berusaha memenuhi apa yang menjadi keinginannya untuk menampilkan yang terbaik yang bisa aku lakukan untuknya. Bahkan untuk hal-hal kecil pun aku harus terlihat sempurna di matanya. Tidak peduli meski aku sedang kesal, marah, sedih, atau lelah sekalipun. Ia ingin aku terlihat cantik paripurna dimanapun aku berada. Raka tidak segan-segan mengkritikku habis-habisan ketika melihat gaun atau apapun yang aku kenakan tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Meski dengan cara halus sekalipun, tetap saja seringkali membuatku merasa kesal. Meski Raka akan meminta maaf kepadaku tidak lama kemudian setelah itu. Baiklah, kita mau pergi kemana? Tanyaku. Rahasia, jawab Dama sembari menarik tanganku dan memintaku segera mengganti baju. Cepat ganti bajumu, katanya sambil mendorong tubuhku dengan lembut. Aku tertawa kecil. Baiklah. Aku segera bergegas mengganti baju, dan tak lama kemudian, wow, kamu cantik sekali, Aira. Puji Dama membuatku merasa terbang tinggi di awan. Bahkan hanya memakai mini dress dan sandal jepit saja. Aku hanya tersenyum. Bisa kita berangkat sekarang? Kataku kemudian. Tentu saja, Tuan Putri, kata Dama sembari memberikan lengannya kepadaku. Aku tertawa melihat tingkah Dama yang lucu. Aku pun merangkul lengan Dama yang kekar, dan aku merasa begitu nyaman. Dama. Sambung. Selamat membaca. Terima kasih.